teman-teman, perkenalkan nama saya Kevin Marshall Eli. Pada kali ini saya akan mempresentasikan Designing for Collaboration and Communication. Kolaborasi, komunikasi, dan komputer. Orang yang suka berbicara, suka bersosialisasi dengan manusia antar dimediasi oleh komputer, percakapan, koordinasi, kesadaran. Conversion pada HCI mengacu pada interaksi antar pengguna, yaitu manusia dan sistem komputer yang dilakukan melalui percakapan atau dialog. Dalam konteks ini, sistem komputer dapat berupa chatbot, asisten virtual, atau aplikasi lain yang memungkinkan pengguna untuk berkomunikasi dengan mesin melalui bahasa natural atau perintah suara. Tujuan dari desain conversion pada HCI adalah untuk menciptakan pengalaman interaksi yang lebih manusiawi dan intuitif bagi pengguna. Dengan menggunakan teknologi NLP, Natural Language Processing, and AI, Artificial Intelligence, sistem komputer dapat memahami bahasa alami dan meresponnya dengan cara yang lebih menyerupai interaksi manusia. Dunia maya 3D masif. Dunia maya 3D masif merupakan dunia maya yang dapat diakses oleh banyak orang yang teraplikasikan dalam bentuk 3D, dan di dalam dunia maya tersebut kita dapat berinteraksi tidak hanya dengan orang yang berada di negara yang sama saja, tetapi bisa dengan orang yang berada di negara yang berbeda juga. Beberapa contoh dunia maya 3D masif ini yaitu Second Life 2003 yang digunakan oleh lebih dari 2 juta pengguna, Hotel Habbo 2000, lebih dari 7 juta pemain multiplayer besar-besaran game online. Percakapan seperti apa yang terjadi di lingkungan ini? Tentu saja terdapat beberapa percakapan random yang terjadi pada lingkungan maya seperti ini. Seperti contohnya menanyakan kabar satu sama lain dan percakapan seputaran game yang dimainkan. Hypermirror atau Morikawa dan Maesako 1998. Hypermirror adalah komunikasi dimediasi oleh video yang menyertakan pantulan gambar pengguna sehingga memungkinkan orang merasa seolah-olah berada di tempat virtual yang sama meskipun di ruangan yang berbeda secara fisik. Para pengguna sistem ini yang hadir dan di depan kamera lokal masing-masing dapat berkomunikasi satu sama lain. Gambar yang diambil di lokasi setempat masing-masing digunakan untuk membuat gambar pantulan komposit yang mempresentasikan ruang virtual di maya semua pengguna tampak hadir. Gambar komposit ini dikeluarkan ke layar lokal masing-masing. Hasil percobaan kami yang diikuti oleh pengguna menunjukkan bahwa sistem dapat memberikan realitas yang tinggi dapat gambar komposit sehingga banyak pengguna yang menunjukkan kecenderungan untuk berbicara ke layar bahkan ketika orang yang disetujui hadir secara lokal. Merancang teknologi untuk mendukung percakapan. Banyak penelitian berfokus pada bagaimana mendukung percakapan ketika orang beranjak satu sama lain. Banyak aplikasi telah dikembangkan, misalnya email, konferensi video, telepon video, konferensi komputer, pesan instan, ruang obrolan. Apakah mereka meniru atau melampaui cara berbicara yang ada? Aturan percakapan pada HCI mengacu pada paduan dan prinsip yang digunakan dalam desain interaksi antar manusia dan komputer melalui percakapan atau dialog. Berikut adalah beberapa aturan percakapan yang umumnya digunakan dalam desain HCI. Pertanyaan yang jelas dan terfokus, merespon yang sesuai dan tepat waktu, bahasa yang mudah dipahami, konteks yang jelas. Apa yang terjadi dalam percakapan yang dimediasi teknologi? Pertama, terbatasnya interaksi nonverbal. Kedua, keterlambatan dalam merespon. Ketiga, kemungkinan terjadinya kesalahan pemahaman, kesulitan dalam mengekspresikan emosi. Percakapan dimediasi oleh komputer.
percakapan dimediasi oleh komputer berunjuk dan interaksi antar manusia yang dilakukan melalui sistem komputer atau teknologi yang serupa. Dalam percakapan yang dimediasi oleh komputer, pesan yang dikirim dan diterima biasanya dihasilkan oleh sistem komputer dan tidak langsung melalui suara atau bahasa tubuh seperti dalam percakapan tatap muka. Percakapan yang dimediasi oleh komputer memiliki manfaat dan kelemahan tersendiri. Namun pengguna harus tetap memperhatikan cara-cara untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut dan menciptakan pengalaman interaksi yang lebih efektif dan produktif. Mekanisme koordinasi pada Human Computer Interaction atau HCI adalah cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Beberapa mekanisme koordinasi pada HCI antara lain: pertama, pemrograman perintah; kedua, antarmuka pengguna grafis; ketiga, pemrograman berorientasi objek. Komunikasi verbal dan nonverbal. Komunikasi verbal dan nonverbal merujuk pada cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi berkomunikasi melalui bahasa lisan atau non-lisan. Komunikasi verbal pada HCI melibatkan pengguna bahasa lisan atau teks yang berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya, pengguna perintah suara untuk memberikan instruksi pada sistem, atau pengguna keyboard dan mouse untuk memasukkan data dan perintah. Komunikasi nonverbal pada HCI. Komunikasi nonverbal HCI melibatkan pengguna gerakan tubuh, mimik wajah, dan ekspresi nonverbal lainnya untuk berkomunikasi dengan sistem komputer atau teknologi. Contohnya, gerakan tangan untuk memilih pilihan pada layar sentuh, atau gerakan kepala untuk menggerakkan kursor pada perangkat virtual reality. Kedua jenis komunikasi ini dapat digunakan secara bersama pada HCI. Misalnya, dengan menggunakan perintah suara untuk memberikan instruksi dan gerakan tangan untuk memilih opsi pada layar sentuh. Penting untuk memperhatikan kedua jenis komunikasi ini dalam proses desain dan pengembangan sistem HCI untuk memastikan bahwa pengguna dapat berinteraksi dengan sistem secara efektif dan lebih nyaman. Koordinasi permainan. Koordinasi permainan pada HCI mengacu pada cara pengguna dan sistem komputer atau teknologi berinteraksi dalam konteks permainan. Berikut adalah beberapa contoh koordinasi permainan pada HCI. 1. Antarmuka pengguna yang responsif. Antarmuka pengguna permainan yang responsif dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat merespon dengan cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan. Sistem kontrol permainan yang intuitif. Sistem kontrol permainan intuitif dapat meningkatkan koordinasi antar pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat lebih mudah mengontrol karakter atau objek dalam permainan. Ketiga, sistem kamera yang adaptif. Sistem kamera yang adaptif dapat meningkatkan koordinasi antar pengguna dan sistem, sehingga pengguna dapat melihat dengan jelas karakter atau objek dalam permainan dan menavigasi dengan lebih mudah. Algoritma kecerdasan buatan AI. Algoritma kecerdasan AI dapat meningkatkan koordinasi antara pengguna dan sistem karena sistem dapat merespon dengan lebih cepat dan tepat terhadap perubahan situasi dalam permainan, serta memberikan tantangan yang sesuai dengan tingkat keterampilan pengguna. Yang kelima, sistem multi pemain. Sistem multi pemain dapat meningkatkan koordinasi
dan pengguna lain dalam permainan, sehingga pengguna dapat bekerja sama atau bersaing dengan pemain lain dalam permainan. Dengan memperhatikan koordinasi permainan pada HCI, pengembang dan desainer sistem dapat menciptakan pengalaman seperti yang lebih menyenangkan, menarik, dan menantang bagi pengguna. Mekanisme koordinasi pada HCI melibatkan berbagai faktor yang memungkinkan pengguna dan sistem komputer atau teknologi bekerja sama secara efektif. Berikut adalah beberapa mekanisme koordinasi pada HCI. Pertama, antarmuka pengguna intuitif. Kedua, pemrosesan informasi yang efektif. Algoritma kecerdasan buatan. Representasi koordinasi pada HCI mengacu pada cara sistem komputer atau teknologi mempresentasikan aksi atau tindakan penggunaan yang mengkoordinasikan interaksi antar pengguna dan sistem. Representasi koordinasi ini penting untuk memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem dengan cara yang tepat dan efektif. Representasi koordinasi dapat mencakup berbagai aspek, termasuk representasi tampilan atau visual, representasi fisik, dan representasi logis. Representasi tampilan atau visual dapat mencakup icon, tombol, dan elemen antarmuka lainnya yang mewakili fungsi atau tindakan tertentu dalam sistem. Representasi fisik dapat mencakup alat input seperti mouse, keyboard, dan layar sentuh yang memungkinkan pengguna untuk berinteraksi dengan sistem secara langsung. Representasi logis mencakup struktur informasi dan bahasa atau notasi yang digunakan dalam sistem untuk memudahkan pengguna memahami dan berinteraksi dengan informasi. Dalam pengembang sistem HCI, representasi koordinasi harus didesain dengan hati-hati dan mempertimbangkan konteks pengguna, tugas, dan lingkungan yang dimana sistem akan digunakan. Representasi yang kurang tepat atau tidak sesuai dengan kebutuhan pengguna dapat menyebabkan kesulitan atau kebingungan dalam berinteraksi dengan sistem, yang pada gilirannya dapat mempengaruhi efektivitas dan efisien interaksi pengguna. Oleh karena itu, representasi koordinasi yang baik adalah kunci dalam menciptakan pengalaman pengguna yang positif dan efektif dalam HCI. Mekanisme kesadaran Lutek. Mekanisme kesadaran Lutek mengacu pada penggunaan teknologi kesadaran atau Lutek untuk meningkatkan kesadaran atau pemahaman pengguna tentang lingkungan mereka. Hal ini dilakukan dengan menggunakan alat atau perangkat yang sederhana dan mudah digunakan, seperti peta, diagram, atau tabel, untuk membantu pengguna memahami informasi tentang lingkungan mereka secara visual atau konseptual. Mekanisme kesadaran Lutek dapat diterapkan dalam berbagai konteks seperti perencanaan kota, pengelolaan sumber daya alam, kebijakan publik. Misalnya dalam perencanaan kota atau peta atau diagram sederhana dapat digunakan untuk memvisualisasikan rencana pengembangan kota dan membantu warga memahami bagaimana perencanaan tersebut akan mempengaruhi lingkungan mereka. Di bidang pengelolaan sumber daya alam, tabel atau grafik dapat digunakan untuk menunjukkan pola konsumsi dan memotivasi individu untuk mengurangi penggunaan sumber daya. Mekanisme kesadaran Lutek seringkali lebih mudah dan lebih murah daripada teknologi canggih, sehingga dapat dengan mudah diakses oleh individu dan kelompok yang berbeda. Selain itu, mekanisme kesadaran Lutek dapat membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan karena informasi yang disajikan dalam bentuk yang mudah dipahami dan diakses. Mekanisme awareness IT. Mekanisme awareness IT mengacu pada secara sistem informasi atau teknologi informasi IT dapat meningkatkan kesadaran dan pemahaman pengguna tentang informasi dan lingkungan mereka. Mekanisme ini biasanya mencakup
berbagai teknologi seperti notifikasi, pemberitahuan dashboard, dan laporan yang membantu pengguna memahami kondisi kinerja sistem atau lingkungan yang terkait dengan mereka. Mekanisme awareness IT dapat diterapkan pada berbagai bidang seperti bisnis, kesehatan, dan lingkungan. Misalnya, dalam bidang bisnis, mekanisme awareness IT dapat digunakan untuk memberikan informasi tentang kinerja bisnis dan situasi pasar saat ini, sehingga membantu manajemen dan karyawan untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Mekanisme awareness IT harus didesain dengan hati-hati untuk memastikan bahwa informasi yang disajikan dapat dipahami dengan mudah oleh pengguna dan dapat membantu pengguna membuat keputusan yang lebih baik. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran. Merancang teknologi untuk mendukung kesadaran atau awareness melibatkan beberapa tahapan. Dalam proses desain, beberapa tahapan tersebut antara lain mengidentifikasi kebutuhan pengguna, menentukan tujuan kesadaran, memilih jenis teknologi. Dalam merancang teknologi untuk mendukung kesadaran, desainer harus mempertimbangkan berbagai faktor seperti kebutuhan pengguna, tujuan kesadaran, jenis teknologi yang dipilih, faktor desain, dan pengujian. Dengan perhatikan semua faktor disebut, desainer dapat menciptakan teknologi yang efektif dan pengguna untuk membantu pengguna mencapai tujuan kesadaran yang diinginkan. Lubang intip Xerox Parts. Lubang intip Xerox PIRC atau Xerox Palo Alto Research Center adalah sebuah teknologi alternatif yang dikembangkan pada tahun 1992 oleh para peneliti di Xerox Parts. Lubang intip ini sebuah layar kecil yang terletak di sudut monitor komputer dan berfungsi sebagai jendela kecil yang memungkinkan pengguna melihat ke dalam aktivitas komputer orang lain. Dalam pengertian sederhana, lubang intip Xerox PIRC mirip dengan jendela pengaman dalam sebuah ruangan di mana seseorang dapat memantau aktivitas orang lain tanpa mereka mengetahuinya. Dalam konteks HCI, lubang intip ini memungkinkan pengguna untuk memantau dan mempelajari secara kerja atau interaksi pengguna lain dengan sistem komputer, sehingga dapat membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan teknologi. Papan tulis. Papan tulis IZ et al. Si Kobayashi and Grudy 1992 adalah sebuah teknologi interaktif yang digunakan untuk memfasilitasi kolaborasi dalam sebuah ruangan atau ruang rapat. Teknologi ini pertama kali dikembangkan oleh Hiroshi Ishii dan rekan-rekannya di MIT Media Lab pada awal 1990-an dan telah menjadi populer dan dalam lingkungan bisnis dan pendidikan. Papan tulis Ishii et al. Terdiri dari sebuah papan tulis elektronik yang dilengkapi dengan sensor dan proyektor. Sensor mengenali gerakan pena atau jari pada permukaan papan tulis dan mengirimkan informasi tersebut ke komputer, sedangkan proyektor memproyeksikan gambar atau tulisan pada permukaan papan tulis. Dalam hal ini, papan tulis Ishii et al. Memungkinkan beberapa pengguna untuk bekerja secara bersama-sama pada sebuah proyek dan berkolaborasi secara interaktif pada permukaan papan tulis tersebut. Sistem notification atau sistem notifikasi. Sistem informasi pada HCI atau Human Computer Interaction bertujuan untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kepuasan pengguna dalam interaksi dengan teknologi informasi. Beberapa tujuan dari sistem informasi pada HCI antara lain meningkatkan kinerja pengguna. Sistem informasi pada HCI dirancang untuk membantu pengguna menyelesaikan tugas dengan lebih cepat dan mudah. Contohnya pada aplikasi perbankan yang dirancang untuk mempermudah penggunaan dalam melakukan transaksi perban seperti transfer uang, pembayaran tagihan, dan cek saldo. Meningkatkan kepuasan pengguna. Sistem informasi HCI yang bertujuan untuk meningkatkan kepuasan pengguna, pengalaman interaksi
teknologi informasi contohnya adalah aplikasi e-commerce. E-commerce yang dirancang dengan antarmuka, yang intuitif dan mudah digunakan agar pengguna merasa nyaman dan puas dalam berbelanja online, meningkatkan efisiensi pengguna sistem. Sistem informasi pada HCI juga harus dirancang dengan tujuan meningkatkan efisiensi penggunaan sistem. Contohnya adalah software manajemen proyek yang dirancang untuk membantu tim proyek pengelolaan tugas dan waktu secara lebih efisien dan efektif. Dengan software ini, tim proyek dapat memprioritaskan tugas untuk mengoptimal waktu mereka dengan menyelesaikan proyek dengan lebih cepat dan efisien. Elvin. Elvin adalah sistem kesadaran terdistribusi yang menyediakan berbagai layanan klien. Segal dan Arnold 1997. Elvin berfokus pada pengiriman pesan yang cepat, andal dan efisien antar aplikasi. Protokol ini dirancang untuk mendukung pengiriman pesan yang sangat tinggi dalam waktu yang sangat singkat untuk mengatasi masalah overload dalam jaringan komputer. Babel, IBM, Ericsson et al. 1999. Babel pada IBM seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, Babel IBM adalah singkatan dari Basic Assembler, Background Reader dan Editor, yang merupakan sistem operasi kuno untuk komputer. IBM sistem per 360. Babel pada Ericsson et al. 1999. Dalam konteks studi ini, Babel merujuk pada gangguan atau noise dalam komunikasi antar manusia yang terjadi ketika banyak orang berbicara pada suatu yang sama. Studi ini mengeksplorasi bagaimana Babel mempengaruhi komunikasi antar kelompok dan bagaimana teknologi dapat membantu mengurangi dampak negatif dari Babel dalam konteks kolaborasi tim. Poin kunci: mekanisme sosial seperti pengambilan giliran, konvensi, dan lain-lain memungkinkan kita untuk berkolaborasi dan mengordinasikan aktivitas kita, menyadari apa yang dilakukan orang lain dan memberitahu orang lain apa yang Anda lakukan adalah aspek penting dari kerja kolaboratif dan sosialisasi. Dengan sistem teknologi kolaborasi telah dibangun untuk mendukung kolaborasi. Sekian presentasi dari saya. Maaf jika ada salah-salah kata. Sekian dan terima kasih.